Apakah Anda tahu, kebanyakan dari kita melakukan sesuatu tanpa sadar? Beres Brown menyatakan bahwa lebih dari 80% waktu bangun kita dihabiskan untuk autopilot, yaitu melakukan aktivitas rutin di mana alam bawah sadar kita mengambil alih tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Beres Brown berpendapat bahwa kita perlu melawan ini agar dapat merasa lebih selaras dengan hidup kita. Mode autopilot sebenarnya adalah alat hemat energi yang dimiliki tubuh kita untuk mempertahankan kekuatan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Beres Brown benar-benar meminta kita untuk melihat kehidupan kita dan diri kita sendiri dan untuk membuat pilihan aktif daripada terhanyut dalam membuat tindakan atau keputusan yang bersifat autopilot. Alasan mengapa sebagian besar hidup kita dihabiskan dengan autopilot adalah karena cara kerja otak kita. Otak bekerja dalam dua cara, secara sadar dan tidak sadar. Dan bersama-sama ini menghabiskan sebagian besar energi kita secara keseluruhan, yaitu sekitar 25%. Otak sadar digunakan untuk proses yang melibatkan logika, rasionalitas, dan tingkat pemrosesan kognitif yang lebih tinggi. Ketika kita mencoba untuk memutuskan apakah menyewa mobil lebih baik daripada membeli mobil, atau apakah menjadi vegetarian lebih baik daripada pemakan daging, dalam membuat pilihan tersebut, kita menggunakan pemrosesan sadar, dan ini menurut para ilmuwan membutuhkan banyak energi. Itulah sebabnya ketika kita mengatasi tantangan intelektual yang sangat rumit, kita sering merasa sangat cepat lelah. Kebanyakan dari kita tahu secara naluriah bahwa jika kita bisa menjadi sedikit lebih terjaga dan terbebas dari autopilot setiap hari, itu bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana kita menjalani hidup. Berikut adalah tanda-tanda bahwa hidup Anda autopilot. Pertama, Anda melakukan sesuatu tanpa berpikir. Ada banyak tugas atau aktivitas yang kita semua selesaikan setiap hari, yang tidak memerlukan banyak pemikiran. Tetapi jika Anda hidup dengan autopilot, Anda mungkin melakukan hal-hal ini tanpa mengetahui alasannya, atau benar-benar mengalaminya. Misalnya, seberapa sering Anda bangun, mandi, berpakaian, dan atau membuat kopi pagi tanpa memikirkan apa yang Anda lakukan. Hidup dengan autopilot berarti kita kehilangan kesempatan untuk hadir pada saat ini dan mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan atau dibutuhkan tubuh kita. Mungkin Anda sebenarnya tidak membutuhkan kopi pagi ini, tetapi Anda tetap membuatnya karena Anda tidak memegang kendali. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Cobalah untuk memperhatikan tugas harian kecil yang Anda selesaikan dan hadir di dalamnya. Di kamar mandi, cobalah untuk memeriksa bagaimana air hangat terasa atau bagaimana aroma sampo Anda. Tanyakan pada diri sendiri apa yang Anda butuhkan setiap pagi. Apakah Anda benar-benar lapar untuk sarapan pada waktu yang sama setiap hari? Atau dapatkah Anda menunggu sebentar? 2. Anda terlalu berkomitmen. Hidup dengan autopilot berarti kita tidak meluangkan waktu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari mengatakan ya pada acara sosial, beban kerja ekstra, atau komitmen kepada teman atau anggota keluarga. Sebelum Anda menyadarinya, Anda memiliki kalender yang penuh dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan karena pengaturan default Anda adalah mengatakan ya. Cara mengendalikannya adalah luangkan waktu sejenak untuk berhenti sejenak dan merenung sebelum menyetujui apapun. Jangan takut untuk mengatakan, biarkan saya memeriksa buku harian atau beban kerja saya dan menghubungi Anda kembali. Dan beri diri Anda waktu untuk memutuskan apakah Anda benar-benar ingin atau punya waktu untuk mengatakan ya. 3. Anda melupakan sebagian hari Anda. Pernah tiba di tujuan dan tidak ingat bagaimana Anda sampai di sana? Pernah ditanya bagaimana hari Anda dan tidak dapat mengingat bagian tertentu darinya? Ketika kita melepaskan kendali rutinitas kita ke fungsi otomatis di otak, kita mematikan detail dan membiarkan pikiran kita mengembara. Ini berarti kita akhirnya kehilangan sebagian besar hari kita, bagian yang mungkin sebenarnya telah membawa peluang, kegembiraan atau interaksi, tetapi malah menghilang ke dalam kabut otak kehampaan. Cara mengendalikannya, berpura-puralah Anda seorang turis di kota asal Anda sendiri. Ambil moda transportasi yang berbeda atau rute yang berbeda ke tujuan atau dari tujuan Anda yang biasa dan cobalah untuk memilih satu hal baru dari perjalanan Anda yang tidak Anda sadari sebelumnya atau yang membuat Anda senang. 4. Anda membuang waktu. Membiarkan pikiran mengembara atau membiarkan pikiran teralihkan dari tugas-tugas yang membosankan atau sulit adalah hal yang normal, tetapi juga merupakan tanda bahwa Anda mengizinkannya untuk mengambil kendali. Pikiran manusia membenci ketidaknyamanan dan akan mencari gangguan apapun yang mungkin untuk menghilangkan sensasi tersebut. Jika Anda melihat Anda menggulir media sosial, aplikasi berita favorit Anda, atau mengikuti kuis tanpa berpikir secara konstan, ini adalah tanda Anda berada di autopilot. Cara mengendalikan hal ini, pindahkan aplikasi media sosial Anda ke tempat yang sulit dijangkau di ponsel Anda, dan perhatikan berapa kali Anda bukanya tanpa berpikir.
Ambil jeda setiap kali dan perhatikan apa yang Anda coba alihkan. Lihat apakah Anda dapat memilih tugas lain sebagai gantinya. Ketika otak berada di autopilot, Anda melepaskan kendali atas pilihan hidup Anda dan membiarkan diri Anda jatuh ke dalam kebiasaan kuno. Anda jarang melakukan sesuatu yang baru, menempatkan diri Anda dalam situasi yang menantang atau melihat peluang baru. Akibatnya, mungkin Anda merasa seperti hidup berlalu begitu saja dan membawa Anda dalam perjalanan sebagai penumpang yang tidak bersalah. Mungkin Anda memiliki perasaan yang lebih dalam bahwa pasti ada sesuatu yang lebih di luar sana, atau merasakan keinginan untuk memiliki tujuan. Cara mengendalikannya, berikan tantangan pada diri sendiri untuk mencoba satu hal baru setiap bulan. Ini bisa berupa resep baru, kelas kebugaran baru, melakukan hobi baru, atau bahkan memperkenalkan diri kepada orang baru. Apapun yang memicu perasaan, tantangan, dan hidup. Tidak masalah berapa lama Anda mempertahankan hal baru, teruslah mencoba sesuatu yang baru setiap kali ada hal yang mandek. Jadi, apakah hidup Anda terjebak autopilot? Tulis di kolom komentar.